sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Orang Kristen adalah hidup memiliki kehidupan yang dilimpahi dengan anugerah Tuhan, ya. Saved by grace only and keep saved by grace only, ya. Diselamatkan hanya oleh anugerah, kemudian tetap dipeliharakan Tuhan dengan anugerah. Sola Gracia, itu adalah pilar dari reformasi. Hidup karena anugerah Tuhan, ya. Efesus 2 ayat 8-10 berkata, sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi diselamatkan karena iman, dipeliharakan oleh iman, itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah, rahmat Tuhan, gift, grace, ya, dalam bahasa Ibraninya hesed, kasih karunia Tuhan, kasih karunia karisma, ya. Anugerah itulah titik pembeda yang paling utama di dalam kekristenan dibanding dengan agama dan keyakinan yang lainnya. Kita menerima apa yang seharusnya tidak layak kita terima, yaitu keselamatan. Kita juga tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman. Itu kasih setia, mercy, kemurahan Tuhan, ya. Nah, apa komunikasi sekali lagi perbedaan utama kekristenan dengan agama-agama lain? Grace, kasih karunia, ya. Dan oleh kasih karunia kita bisa mendengar kebenaran yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Jadi kita tidak memilih berkeyakinan beragama Kristen, tapi Tuhanlah yang memilih. Bahkan dari sejak dalam kandungan kita mengenal ada ajaran doktrin predestination. Sejak dari dalam kandungan bahkan sampai keabadian kita dipilih Tuhan. Dan makanya ada ayat, kamulah bangsa yang terpilih, ya. Agama pada umumnya adalah usaha manusia untuk mencapai Allah dengan amal, dengan segala macam. Namun kekristenan adalah usaha Allah untuk mencapai manusia dengan kasih karunia-Nya, ya. Itu perbedaan antara agama-agama yang berdasarkan amal dan kekristenan yang berdasarkan anugerah, ya. Jadi Efesus 2 ayat 8-10 tadi menekankan keselamatan karena kasih karunia Allah yang diterima dengan iman, ya. Perbuatan baik tetap perlu, tetap ada tempat untuk perbuatan baik, ya. Kamu adalah terang dunia, ya, kata Tuhan, ya. Hendaklah terangmu terus bersinar supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Tapi perbuatan baik bukan syarat keselamatan. Perbuatan baik adalah hasil keselamatan, bukti keselamatan, buah keselamatan, ya. Jadi sekali lagi, agama Kristen adalah agama anugerah kasih karunia, yang berarti pemberian kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan itu sekali-kali karena pemberinya yang berlimpah dengan anugerah, bukan faktor penerimanya, ya. Karena layak, ya. Kalau manusia memberi karena orang ini dianggap layak, ya. Orang ini dianggap layak untuk menerima pemberiannya, tapi Tuhan tidak menerima, tidak melihat faktor penerimanya, tapi karena Dia saja yang full, ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, ya. Keselamatan itu bukan pahala untuk orang saleh, untuk orang benar, tapi pemberian untuk orang bersalah, ya. Jadi ada lagu sekolah minggu yang mungkin secara teologis perlu dikritik, ya. Jadi kalau anak baik masuk surga, anak nakal masuk neraka. Para Alkitab berkata apa? Hanya orang yang sakit yang perlu dokter, yang perlu tabib, ya. Orang sehat nggak perlu tabib, ya. Jadi kebaikan bukanlah upaya manusia untuk menggapai keselamatan. Kebaikan adalah bukti buah dari keselamatan, ya. Jadi kalau agama berkata, kalau saya taat, saya akan diterima Tuhan. Tapi kekristenan, Injil mengajarkan, saya diterima, karena itu saya taat kepada Tuhan. Agama mengajarkan, kalau saya baik, Allah akan mengasihi saya. Tapi kekristenan mengajarkan, saya orang berdosa, saya orang jelek, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa, ya. Agama mengajarkan, orang di dunia ini semuanya ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kekristenan, Injil mengajarkan semua orang harus bertobat, ya. Fokus dari agama adalah apa yang saya lakukan, apa yang saya tidak boleh lakukan.
Tapi fokus dari Injil adalah apa yang Yesus sudah buat, ya. Dari agama menghasilkan kesombongan, ya, dan kalau dia sukses dia sombong, kalau dia gagal dia putus asa. Kesombongan dan putus asa mewarnai agama-agama. Tapi Injil menghasilkan kerendahan hati dan keyakinan iman, ya. Kerendahan hati karena sadar kita orang yang bobrok, berdosa, ya, orang yang jelek di hadapan Tuhan. Tapi kita punya keyakinan karena kasih Allah yang besar. Dan agama selalu dimotivasi dengan ketakutan, tapi Injil memotivasi dengan kasih, ya. Jadi agama selalu menekankan pentingnya pengorbanan, penyembahan, ritual, dan berapa banyak orang harus lakukan untuk Tuhannya. Injil menekankan, ya, pentingnya pengorbanan dan karya Kristus dalam kehidupan orang percaya. Agama menuntut kamu berubah dulu, nanti kamu bisa bergabung dengan kita. Tapi Yesus berkata, mari, ya, ikutlah aku dan kamu akan diubahkan, ya. Jadi sekali lagi itu bedanya kekristenan dengan agama-agama. Kekristenan berdasarkan anugerah kasih karunia Allah, agama berdasarkan amal perbuatan manusia. Nah, terhadap kasih karunia dan anugerah seringkali ada dua sikap ekstrim, ya. Yang Alkitabiah itu yang di tengah, biblical grace, kasih karunia. Tapi yang ekstrim kiri, ekstrim kanan, ya. Ekstrim kiri legalism, ekstrim kanan hyper grace, antinomianism, ya. Yang legalisme itu terus menekankan hukum, pandangan yang menganggap bahwa kita bisa memperoleh keselamatan dan pertumbuhan rohani dengan cara secara ketat melakukan peraturan-peraturan dan hukum-hukum agama. Itu kaum legalis. Contohnya, untuk jadi rohani kita menghindari minuman beralkohol, dansa-dansa, bioskop, kemudian tidak boleh meet up, tidak boleh nonton TV dan sebagainya. Padahal menghindari semua itu tidak serta-merta menjamin kerohanian seseorang itu menjadi baik, ya. Jadi legalisme itulah sisi gelap justru dari kekristenan, ya. Legalisme menempatkan peraturan di atas Allah dan manusia, ya. Farisi, orang-orang Farisi justru mau membunuh Yesus karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya. Itu tercatat dalam Matius pasal 12 ayat 9 sampai 14. Nah, ini sangat berlawanan dengan kasih karunia, ya. Jadi orang legalisme justru tidak memahami hukum Taurat. Hukum Taurat itu penuntun, ya, bertugas sebagai penuntun yang membawa kita kepada Kristus. Kristuslah yang membebaskan kita dari perbudakan legalisme, ya. Nah, jadi ada orang bertanya demikian dalam Matius 5 ayat 20 berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi apa maksudnya? Ya, kenapa Yesus mengatakan kita kalau hidupnya tidak lebih benar daripada hidup agamawi ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Maksudnya bukan kuantitasnya, bukan luarnya secara legalisme, tapi kualitasnya. Sikap hatinya harus benar, motivasinya harus tulus. Ini sebenarnya inti khotbah di bukit, ya. Itu yang pertama, ekstrim yang pertama, legalisme, ya. Terlalu menekankan hukum dan peraturan. Yang ekstrim berikutnya adalah antinomianism. Nomos itu hukum, ya. Kita akan selamat oleh anugerah. Jadi kita nggak perlu ada hukum-hukum Tuhan, nggak perlu semua hukum, nggak perlu aturan-aturan, ya. Semuanya mengalir saja. Jadi walaupun kita melakukan dosa itu tidak masalah, asal kita mempercayai apa yang benar, ya. Dan mereka mendasarkannya pada tulisan-tulisan Paulus tentang anugerah yang dipertentangkan dengan hukum Taurat dan dipahami secara keliru. Ya, misalnya dalam Roma 6 ayat 14, Roma 7 ayat 6, dan kemudian bahkan Petrus menegaskan kembali, ya. Jadi banyak tulisan dari Paulus disalahpahami, ya, dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Martin Luther reformator tersebut sangat menentang antinomianisme ini. Karena apa?
Karena ini bisa mengarah kepada tindakan-tindakan amoral, ya. Inilah ciri kelompok Nikolaus, kelompok orang-orang yang menolak hukum Tuhan yang dibenci oleh Yesus dalam suratnya dalam kitab Wahyu 2 ayat 6 dan 15, ya. Teguran kepada jemaat-jemaat, 7 jemaat, ya. Konsep anugerah yang membuat kita nyaman ketika berdosa bukanlah anugerah yang alkitabiah. Itu yang disebut anugerah murahan, ya, cheap grace, ya. Itu artinya rahmat Tuhan tanpa pertanggungjawaban, kemerdekaan tanpa kekudusan, ya, kasih tapi tanpa kebenaran. Anugerah itu free tapi tidak murahan. Darah anak domba Allah yang mahal sudah membeli kita dengan anugerahnya, ya. Ada seorang teolog yang terkenal yang dihukum mati oleh Hitler menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, Dietrich Bonhoeffer, ya. Apa itu anugerah murahan, cheap grace? Cheap grace ialah mengkhotbahkan pengampunan tanpa menuntut pertobatan, ya. Jadi seringkali saya ulang-ulang, tanpa pertobatan tidak ada pengampunan dosa, ya. Dibaptis tapi tidak pernah melakukan disiplin gerejanya, ya. Ikut perjamuan tanpa pengakuan dosa, ya. Pengakuan saja, ya. Pengampunan tanpa pengakuan secara personal, ya. Pengakuan dosa secara pribadi, ya. Anugerah murahan cheap grace itu adalah grace without discipleship. Anugerah yang tanpa pemuridan, anugerah yang tanpa salib, anugerah yang tanpa Yesus Kristus, ya. Jadi sekali lagi, yang di tengah itu yang biblical, ya. Yang ekstrim itu yang legalis dan yang antinomian, ya. Dan dalam Kristus kita wajib mentaati perintah-perintahnya, bukan karena takut tapi karena kasih. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, 1 Yohanes 5 ayat 3. Kasih adalah hukum Kristus yang utama, Galatia 6 ayat 2. Dan sekali lagi, hukum yang utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ditandaskan dengan tegas oleh Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, ya. Jadi orang yang selamat melakukan perbuatan baik sebagai bukti keselamatan mereka. Itu yang mau digarisbawahi dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, ya. Jadi kebenaran adalah hukum dengan relasi itu harus balance, ya. Jadi kehidupan yang sejati, anugerah itu menempatkan hukum dengan hubungan dengan Tuhan. Sebaliknya, hukum tanpa hubungan itu legalisme. Relasi without rules, ya, hubungan tanpa hukum itu adalah tadi lawlessness, ya, kefasikan, ya. Itu adalah sebuah jalan yang tadi antinomian, ya. Beberapa inti dari kesalahpahaman tentang anugerah yang seringkali disebut hyper grace, radical grace, pure grace, ya. Dan itu semuanya bertentangan dengan biblical grace, ya. Jadi ajaran yang seringkali dikumandangkan ialah ketika kita percaya Yesus, Yesus sudah menghapus segala dosa kita, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, satu, ya, disatukan sedemikian rupa. Jadi tidak perlu lagi pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu cukup sekali pada saat terima Yesus. Itulah sebabnya doa Bapa kami yang ajarin kita mengaku dosa terus tiap hari, tiap saat itu sudah out of date, ya, sudah kedaluarsa. Saat kita lahir baru, kita sudah sempurna. Pembenaran, pengudusan, pemuliaan itu satu paket, ya. Pada saat kita lahir baru, itu ajaran dari hyper grace. Nah, tapi kebenaran Alkitab mengajar saat kita percaya, dosa ditanggung Yesus di kayu salib. Ibrani 9:28. Tuhan siapkan pengampunan bagi orang percaya yang berdosa. Tapi kita harus memintanya dengan mengakui dosa kita, ya. Pada saat kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Persekutuan kita dengan Tuhan menjadi pulih, ya. Dalam Mazmur 51 ayat 14, ya. Jadi doa Bapa kami tetap relevan untuk dipanjatkan pada masa kini. Dan dalam keselamatan maka ada proses, ya. Bukan sekali langsung paket.
komplit tadi ya. Ada proses justification, pembenaran, sanctification, pengudusan, glorification, penyempurnaan, pemuliaan ya. Pada waktu itu kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh nanti ya, pada saat dimuliakan itu baru terjadi, bukan sekarang ya. Dan semua itu diterima karena kasih karunia semata-mata. Kemudian ajaran dari Hyper Grace juga mengajarkan kasih karunia itu pribadi Yesus adalah kasih karunia. Iman tidak timbul dari mendengarkan firman seluruh Alkitab karena ada Taurat di dalamnya, tapi dari firman Kristus ya, yaitu pengajaran yang telah disalin melalui kasih karunia dan karya Kristus yang sempurna. Alkitab mengajarkan bahwa kasih karunia adalah sifat Allah, bukan pribadi Allah. Sebab pribadi itu harus punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pribadi ya. Jadi kita menyembah pribadi Allah Tritunggal. Kita tidak menyembah kasih karunia ya. Dan Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, di dalam Kristus kasih karunia dan kebenaran Allah dinyatakan ya. Jadi kita harus terima Alkitab seutuhnya, bukan dari sudut pandang kasih karunia saja ya. Itu jadi nggak seimbang. Jadi kita lihat dari keseluruhan, Allah itu maha kasih, amin. Tapi Allah juga maha kudus, dan karenanya dia tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun ya. Dari 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah ya. Jadi segala tulisan, semua dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau ada orang yang membedakan ada firman Tuhan, ada firman Kristus, tidak ada dasar alkitabiahnya. Berikutnya mereka mengajarkan Roh Kudus tidak menegur orang percaya. Ya, guilty feeling, merasa bersalah itu dari iblis atau dari dalam. Tapi Alkitab mengajarkan Paulus menegur jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 3 ya. Yesus dan Roh Kudus menegur 7 jemaat dalam kitab Wahyu 2 dan 3 ya. Barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar ya. Wahyu 3 ayat 19. Bapa mengasihi anaknya, termasuk mendisiplin anaknya. Untuk apa? Bertumbuh dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Jadi ada tempat untuk hukuman, untuk teguran Tuhan, pendisiplinan dari Tuhan. Nah, mereka juga mengajarkan bahwa perjanjian baru itu seutuhnya ajaran tentang kasih karunia. Dan kapan itu dimulai? Setelah salib, pada hari Pentakosta. Banyak perkataan Yesus sebelum salib adalah ajaran perjanjian lama yang sudah tidak berlaku lagi ya. Tapi Alkitab mengajarkan waktu Kristus datang, kasih karunia Allah dinyatakan sejak Kristus. Dia juga mengampuni dosa sebelum disalibkan. Ajaran Yesus tetap berlaku. Jadi kita diharapkan menerima Alkitab seutuhnya ya. Dan mereka mengajarkan hukum tabur tuai itu tidak ada kaitannya tentang dosa, tapi hubungannya itu soal duit, soal uang ya. Tabur uang dapat uang ya, tuai uang. Galatia 6 dan 7, 2 Korintus 9 dan 6. Tapi Alkitab mengajarkan barang siapa menabur dalam daging akan menuai kebinasaan, yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Sekali lagi, ini tidak bicara soal duit ya. Dan orang-orang yang mengajarkan Alkitab secara hyper ya, anugerah secara hyper itu menyatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi, jangan taati aturan agamawi, itu legalistik. Nah, Alkitab mengajarkan harus bedakan ya. Di perjanjian lama Taurat itu ada hukum ibadah yang sudah digenapi dalam Yesus Kristus ya. Ada hukum sipil ya yang berlaku untuk Israel di perjanjian lama. Ada hukum moral yang berlaku universal, yaitu dasar kita. Nah, sesuai dengan karakter Allah itu berlaku selama-lamanya ya. Jadi dulu motivasinya jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu, karena takut. Motivasi yang sekarang tidak akan melakukan itu, tidak akan membunuh, tidak, karena kasih ya.
kini harus ditaruh dalam hati kita, ya. Firman Tuhan ditaruh dalam hati. Sebenarnya itu ada dalam Mazmur, ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ya, jadi Kristus sudah membebaskan kita dari legalisme. Kristus sudah membebaskan kita dari belenggu hukum Taurat. Bukan supaya kita tidak berhukum lawlessness, tapi justru supaya kita mengikuti hukum kasih, hukum Kristus. Dulu kita lah budak dosa, tapi sekarang kita lah hamba kebenaran, ya. Berikutnya mereka juga mengajarkan orang percaya tidak dapat melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, tidak akan kehilangan keselamatan. Sekali selamat, tetap selamat, ya. Ajaran secara ekstrim apapun dan bagaimanapun kita pasti selamat. Nah, jadi sebenarnya benar, ya, ajaran ini benar, tapi ada asalnya, ya, ada kelanjutannya. Sekali selamat, tetap selamat, selama dia tetap tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Jangan menghujat Roh Kudus, ya. Tidak menghujat Roh Kudus, itu dosa yang tidak diampuni, ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ya, jadi kalau Martin Luther sering disalahpahami, dianggap dia mengajarkan sekali selamat tetap selamat, ya. Tapi Martin Luther juga mengajar orang yang lahir baru bertekun sampai pada akhirnya, ya. Bukan sekali selamat tetap selamat walau hidup dalam dosa, tapi ketekunan iman, ya, sampai pada akhir. Nah, kasih karunia sekali lagi bukan izin untuk orang hidup dalam dosa, tetap tinggal dalam dosa, ya. Dan ini seringkali disalahpahami, ya. Kalau salah mengerti tentang poin yang keenam, ya, tentang hukum Taurat tidak berlaku lagi, orang percaya tidak dapat melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, ya. Jadi intinya ialah orang yang sungguh-sungguh percaya, bertobat dan lahir baru tidak akan tetap tinggal di dalam dosa, terus-menerus berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6, ya. Jadi ini anugerah yang benar, ya. Anugerah yang sejati, anugerah yang sesungguhnya, anugerah yang alkitabiah. Nah, anugerah itu diwujudkan dalam kehidupan masa kini, ya. Apa wujudnya, ya? Anugerah Allah menghidupkan kita. Efesus 2 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi yang pertama, anugerah Allah memberikan kehidupan yang kekal. Dari bios, hidup yang natural, menjadi zoe, hidup ilahi. Pada dasarnya, sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Efesus 2 ayat 1. Kita mati dan putus hubungan dengan Allah karena kita memberontak mengambil jalan kita masing-masing, ambil jalan semau-maunya sendiri. Keadaan itulah yang membuat kita terikat dengan jalan dunia ini. Kita dikuasai oleh nafsu daging dan melakukan segala hal yang jahat. Tapi syukur kepada Allah, karena kasih karunia-Nya di dalam Kristus kita dihidupkan kembali. Dalam arti apa? Hubungan dengan Allah, relasi dengan Allah dipulihkan. Allah menjadi pencipta, penebus, sekaligus pembaharu hidup kita. Yang kedua, anugerah Allah menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 5b berkata, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh dosa, upah dosa itu maut, tapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia telah menyelamatkan kita orang berdosa. Jika ada pertanyaan, kita diselamatkan dari apa? Maka kita bisa menjawab bahwa sebenarnya kita sedang menanti hukuman yang kekal, murka Allah yang menyala-nyala atas dosa, api neraka kekal selama-lamanya. Kita diselamatkan dari kebinasaan kekal. Syukur sekali lagi kepada Allah dan Kristus yang telah memberi kita kelembutan, kelepasan dari hukuman kekal itu. Alangkah bersyukur, beruntung, dan berbahagianya kita karena keselamatan yang besar. Jadi jaminan kepastian selamat menjadi bagian dalam hidup orang yang beriman dan percaya pada Yesus. Dan yang terakhir, yang ketiga, anugerah Allah memposisikan kita, memberikan kepada kita tempat di sorga. Ayat pasal 2 ayat 6 katakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga
dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bukan mudah-mudahan, ya, tapi pasti. Jaminannya Allah, pemilik surga sendiri, memberikan garansi dan jaminan. Paket komplit yang kita terima setelah keselamatan yang kekal, pengampunan dosa adalah pemberian tempat bagi kita di surga. Ya. Jadi aku pergi ke surga dalam Yohanes 14 untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, anugerah Allah yang sudah, sedang, dan kita akan alami itu berujung dengan kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Ya. Jadi pada masa lampau kita diselamatkan dari hukuman dosa. Masa kini kita diselamatkan dari kuasa dosa lewat proses pengudusan, dan masa yang akan datang kita akan diselamatkan dari adanya dosa. Di surga sudah tidak ada dosa karena Allah Maha Kudus. Nah, pekerjaan Tuhan tidak setengah-tengah. Pekerjaan Tuhan itu komplit, utuh sepenuhnya, menyeluruh, menyelamatkan kita. Semua hanya karena anugerahnya. Amazing grace, anugerah yang besar yang sudah memberikan kepada kita kehidupan kekal, keselamatan, dan juga memberikan jaminan kemastian selamat surga yang kekal bagi kita sekalian. Mari kita syukuri dan jangan sia-siakan anugerah Allah. Hidup seperti Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 10, aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah, dan anugerah yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja keras, aku menghargai anugerah itu. Aku rindu hidupku berbuah, aku ingin hidupku berdampak, aku ingin hidupku bermakna, aku ingin hidupku berguna bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Kiranya kasih karunia Allah yang berlimpah itu terus melimpah dalam kehidupan kita sekalian, dan menuntun sepanjang hari umur hidup kita. Kita terus berjalan dalam kasih karunia demi kasih karunia, dan memperoleh kelimpahan kasih karunia dari Tuhan. Roh kasih karunia itu melimpah dalam hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk kasih karunia Allah yang begitu dahsyat dalam Kristus, yang sudah memberikan pengampunan dosa, jaminan keselamatan, anugerah hidup yang kekal, bahkan surga rumah Bapa. Dan biarkan boleh terus menjadi kuat dalam kasih karunia Tuhan, tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Kami bertumbuh terus dalam kasih karunia Tuhan dan dalam pengalaman Kristus Yesus Tuhan kami. Dan di dalam kasih karunia kami juga terus berbuah makin hari makin lebat. Hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup menjadi saksi, menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu atas kami sekalian. Haleluya. Amin.